Baik, Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Bu Ira. Gimana Bu Dwi kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Ira. Kabar Bu Ira gimana? Alhamdulillah Bu Dwi, saya juga sehat. Baik Bu Dwi ya, pada supervisi akademik yang telah kita sepakati jadwal sebelumnya, hari ini kita akan melaksanakan praobservasi dan nanti tahapan observasinya dilaksanakan di kelas. Nah, sebelum melakukan observasi atau pengamatan kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan bersama murid di kelas, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada kegiatan praobservasi kali ini. Boleh ya Bu Dwi ya? Silahkan Bu Ira. Oke. Baik, untuk kegiatan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan bersama murid nanti itu pada mata pelajaran apa ya Bu? Yang akan diobservasi, yang akan dilaksanakan pada kegiatan pembelajaran adalah pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 bab 8 tentang Sehatlah Ragaku. Materinya tentang kesehatan tubuh. Oh, seperti itu Bu. Kemudian apa saja tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai pada pembelajaran tersebut? Oke, tujuan pembelajaran pada Bahasa Indonesia ini siswa dapat mengidentifikasi perbedaan dalam elemen visual untuk mendapatkan informasinya. Siswa dapat menjelaskan penyebab permasalahan atau hubungan sebab akibat. Yang ketiga, menemukan dan menyimpulkan informasi yang bersifat fakta dan opini pada gambar atau teks yang berbeda. Oh, baik. Jadi tujuan pembelajarannya sudah Ibu tentukan ya untuk pembelajaran nanti. Ya. Kemudian berdasarkan materi dan tujuan pembelajaran yang telah Ibu susun, apa pengembangan kompetensi peserta didik yang hendak Ibu capai untuk murid-murid Ibu? Oke, pengembangan yang akan dicapai adalah kemampuan siswa untuk berkomunikasi nih. Dalam hal ini akan berdiskusi dan menyampaikan pendapat bersama teman-teman di kelasnya. Oh gitu ya. Jadi Ibu akan melaksanakan diskusi kelompok ya Bu ya? Iya, betul. Kemudian untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut, pasti Ibu sudah mempersiapkan strateginya, metodenya, dan juga media pembelajarannya. Apa saja strategi yang telah Ibu persiapkan nih yang ingin saya tanyakan? Oke, strategi yang sudah dipersiapkan adalah dengan membagi kelompok di kelas bersama teman-temannya dan juga menyiapkan media pembelajaran berupa gambar infografis yang akan ditelaah di setiap kelompok. Oh baik, jadi strateginya dengan membagi kelompok, metodenya dengan berdiskusi kelompok ya Bu. Kemudian media yang Ibu siapkan infografis, itu yang telah dibuat oleh Ibu. Ya. Untuk infografisnya sama untuk setiap kelompok atau berbeda Bu? Berbeda setiap kelompok. Jadi ada sekitar 4 kelompok. Setiap kelompok itu punya infografis yang berbeda yang ditelaah bersama teman-teman kelompoknya, nanti akan didiskusikan. Oh gitu, luar biasa Bu Dwi untuk persiapannya, strateginya. Baiklah, sukses selalu Bu Dwi ya. Dan mudah-mudahan lancar nanti dalam kegiatan pembelajaran bersama murid sebagai upaya kita sebagai guru ya untuk menuntun tumbuh kembang murid melalui kegiatan pembelajaran. Sukses selalu ya Bu ya. Sama-sama Bu Ira, terima kasih juga atas doanya. Insya Allah kita akan berusaha semua melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menuntut tumbuh kembang murid sesuai kodratnya melalui pembelajaran berdiferensiasi sosial emosional. Baik Bu Dwi, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Lancang depan, gerak.
Tegak, gerak. Gerak, gerak. Apa kabar anak-anak? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini ada yang nggak masuk nih. Barisan 1, siapa yang nggak masuk? Diana. Diana. Ada yang tahu kenapa Diana? Sakit. Sakit, ya. Sakit. Kita doakan semoga Diana lekas Sembuh. Barisannya baik. Siapa yang nggak masuk? Andrea. Andrea kenapa Andrea? Ada yang tahu, Vero? Nanti kita tanya kabarnya ya, Andrea ya. Siapa lagi? Kelompok 3? Adro sakit, ya. Oh, Rizky juga. Kita doakan untuk teman-teman kita yang sakit, yang hari ini nggak masuk, semoga lekas sembuh dan kita belajar lagi, ya. Hari ini Ibu mau tanya nih, tadi ke sekolah siapa yang naik sepeda? Berangkat sekolahnya? Ada yang naik sepeda? Ada yang diantar pakai kendaraan roda 2? Kanan-kanan. Ya. Diantar sama siapa? Ayah sama neneknya. Oh, dedek bukan, Yudi. Terus? Oh, teman kakak. Siapa yang diantar pakai roda 4? Apri. Oh. Naik angkot ya? Iya. Ya, nggak apa-apa ya. Jadi sebelum berangkat sekolah, kalian pamitan nggak sama orang tua? Selain pamit, juga minta uang jajan pasti. Ya. Minta doanya sama orang tua, semoga kamu diberi keselamatan. Mau naik kendaraan, baca doa. Ya kan? Ada doanya kalau mau naik kendaraan, turun kendaraan ada doanya. Hafal nggak doanya? Hafal. Apa Sena? Doa naik kendaraan. Ya, itu doa naik kendaraan. Karena masuk sekolah jadi anak-anak semuanya sehat. Ya. Di situ ada membaca teks dengan nyaring. Kalau nyaring itu berarti membacanya gimana? Ada suaranya terdengar, ya. Terus membacanya lancar, tidak dieja, ya. Terus ada pelafalan jelas, a, i, u, e, o-nya harus jelas. Tanda bacanya juga sesuai. Kalau ada tanda titik, jangan ditabrak. Kalau ada tanda titik berarti harus berhenti. Kalau ada tanda koma, berhenti sebentar, ya. Di sini ada manfaat air putih untuk menghilangkan racun dalam tubuh. Kita membaca nyaring. Siapa yang mau baca? Ayo Adri, pintar. Baca Adri, manfaat air putih. Kamu tentunya sudah tidak asing dengan manfaat dari air putih. Salah satunya adalah menghilangkan racun dalam tubuh. Ketika kamu sudah minum air putih yang cukup, tubuh mengeluarkan racun melalui keringat dan melalui kulit. Air putih juga dapat membersihkan usus kamu dalam keadaan penuh kotor. Cara mengkonsumsi air putih, sarankan kamu orang dewasa itu mengkonsumsinya sebanyak 2 liter atau 3
gangguan pencernaan. Ada lagi yang mau bacakan manfaat dari air putih? Menurunkan berat badan berlebihan. Nah, menurunkan berat badan berlebihan, berarti kalau banyak minum air putih. Ya. Kelompok 2, ada yang mau membacakan manfaatnya. Tampak lebih baik dan sehat. Nah, kalau rumahnya bersih, kalau rumahnya tertata rapi, berarti kelihatannya enak dilihat ya, seger. Apalagi? Satu lagi? Jauh dari alergi. Jauh dari alergi. Coba nih, coba anak-anak nih, siapa yang rumahnya itu pintu masuk pot bunganya banyak? Nanti kenapa nggak boleh ada pot bunga? Boleh, tapi jangan di depan pintu. Satu, menghalangi jalan. Apalagi kalau ada yang salah satu anggota keluarganya itu alergi sama bunga sampahnya itu sembarangan. Kira-kira diapain nih? Bilangin, ya dinasihati ya, ditegur, ya. Kenapa nggak boleh buang sampah sembarangan? Yang nggak banjir. Satu, mencegah banjir. Coba nih, yang rumahnya di depannya di solokannya banyak sampahnya siapa? Nah, berarti kalau begitu bukan tugasnya RT, tapi tugas yang punya rumah dibersihkan sampahnya. Ya, kalau banyak sampah banyak apa? Banyak kuman. Banyak apa lagi? Banyak nyamuk. Banyak nyamuk. Nyamuk yang merugikan nyamuk apa? Nyamuk. Aedes aegypti. Ya, bisa menyebabkan apa dia? Demam berdarah. Demam Darah. ya. Apalagi nyamuk yang menyebabkan penyakit? Nyamuk apa lagi? Anopheles. Apa itu? Malaria. Ya, Anopheles menyebabkan penyakit malaria. Terus, anak-anak nih, siapa yang dari kecil gak doyan susu? Siapa yang gak doyan susu? Siapa yang alergi susu? Enggak ya? Gak ada ya? Oke? Kalau sudah dirapikan bukunya, kita akan kasih pelajaran berulang lagi. Sebelumnya duduk. Ya. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Sekarang kalau sudah selesai, silakan kembali ke tempat dan buka pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dira Setiarini, CGP Angkatan 7 dari Kota Tangerang. Saya akan melakukan percakapan pasca observasi terhadap teman sejawat saya yang bernama Ibu Dwi Nurhayati, mengajar di kelas 4 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bersama saya telah hadir Ibu Yuniar Ali, pengajar praktik Angkatan 7. Baik, kita akan memulai percakapannya. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Dwi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, saya juga sehat. Baik Bu Dwi, setelah kita melakukan tahapan yang sebelumnya yaitu praobservasi dan observasi, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Adapun tujuan percakapan ini yaitu saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya pada saat observasi kemarin pada pembelajaran di kelas Dwi. Baik, kita mulai ya Bu ya. Nah, kemarin Bu Dwi telah melaksanakan pembelajaran dan Bu Dwi pada tahapan praobservasi sudah menyiapkan segala sesuatunya ya Bu, mulai dari media, mulai dari metode, kemudian modal pembelajarannya. Menurut Bu Dwi nih, apa saja sih yang sudah Ibu lakukan saat mengajar kemarin, kemudian bagaimana
media, metode dan model pembelajaran pada saat pembelajaran tersebut sudah maksimal atau belumkah, sudah tercapai atau belum. Kemudian bagaimana indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan, apakah sudah tercapai atau belum? Ya, untuk pembelajaran kemarin kelas 4 dari strategi pembelajaran, dari metodenya itu anak-anak saya menggunakan metode diskusi karena kan disesuaikan sama media pembelajarannya, karena media pembelajaran kan infografis dari buku pelajaran bahasa Indonesia. Dan di situ untuk model pembelajarannya saya menggunakan gambar infografis yang sudah saya cetak dan saya berikan pada anak-anak. Metodenya saya menggunakan diskusi kelas. Jadi anak-anak berdiskusi atau berkelompok, mereka lalu memberikan opininya, memberikan fakta ya dari hubungan sebab akibat, terus menyampaikan pendapatnya, terus penjabaran dari medianya. Jadi anak-anak itu, maksud saya dengan tujuan anak-anak itu bisa komunikatif saat berdiskusi dan aktif terhadap teman-temannya dalam menyampaikan pendapat. Di situ juga saya masukkan KSE, jadi komunikatif sosial emosional, dengan tujuannya anak-anak bisa mengontrol diri nih. Jadi kalau misalkan saat temannya ada yang menjawab pertanyaan, yang lainnya dia atau menunggu giliran saat diberi kesempatan untuk menjawab dan menyampaikan pendapat. Tidak saling menyerobot ya, Bu ya? Saling menyerobot, karena kan dari situ anak-anak harus bisa antri ya, tujuannya mengontrol diri ya. Iya, betul. Terus menyampaikan pendapatnya, terus tidak menyela saat temannya menyampaikan pendapatnya. Seperti itu dia. Kemudian untuk indikator ketercapaiannya gimana, Bu? Sudah tercapai? Anak-anak sudah tercapai dan dari nilainya juga dari 26 siswa, dan alhamdulillah dengan cara berdiskusi seperti ini, apalagi anak-anak dengan melihat gambar atau visual itu anak-anak lebih tertarik untuk belajarnya. Jadi untuk penilaian anak-anak semuanya sudah tercapai sesuai dengan KKM, tidak ada pengulangan lagi Bu Ira, atau tidak ada penyampaian penilaian. Baik, Bu. Jadi memang ya sama seperti yang saya kemarin lihat di kelas Ibu ya, memang anak-anak tuh terlihat antusias dengan pembelajaran berdiskusi berkelompok. Mungkin karena itu juga melakukan pembelajaran yang tidak seperti biasanya ya, kadang-kadang kita hanya ceramah gitu ya, hanya mendengarkan, kemudian kan ini suasananya berbeda. Posisi-posisi bangkunya juga dibuat berkelompok ya. Dengan itu jadi anak-anak terlihat antusias, terlihat saat mereka berdiskusi, bertukar pendapat dengan teman-temannya. Kemudian dengan media pembelajaran yang berbeda-beda juga, satu infografis, namun tema-temanya berbeda setiap kelompok ya Bu Dwi ya. Baik, itu juga sudah memuat pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Bu Dwi juga tadi sudah memuat pembelajaran KSE ya, kompetensi sosial emosional. Iya betul tuh Bu Dwi, kemarin juga saya lihat ya anak-anaknya betapa mereka bisa mengontrol diri, mereka bisa menjaga untuk tidak saling berserobot berbicara gitu ya. Mereka mengantri ketika ada teman yang menyampaikan pendapat, kemudian bagaimana cara menyampaikan pendapat dengan baik dan sopan gitu ya, tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain gitu ya. Itu sudah termasuk di KSI juga. Kemudian ya yang saya lihat juga memang pembelajaran Dwi menurut saya sudah mencapai juga ketercapaian, indikator ketercapaiannya ya sudah baik. Kemudian kira-kira Bu Dwi ke depannya nanti apa yang ingin Ibu kembangkan, kemudian tindak lanjutnya seperti apa? Untuk pengembangan pembelajarannya saya akan menampilkan video. Jadi dari video itu saya bisa melihat nih anak-anak bisa nggak sih menyampaikan pendapatnya, terus bisa untuk komunikatif, terus bisa menulis opini yang tersedia dari video. Kan selama ini kan saya hanya menggunakan media
saya nanti pembelajaran melibatkan dari video pembelajaran, terus benda-benda yang ada di lingkungan kelas dan lingkungan sekolah akan saya manfaatkan untuk kedepannya agar anak-anak bisa lebih mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Dan terus anak-anak untuk mendapatkan nilainya bisa lebih baik dari sebelumnya, walaupun mungkin sebelumnya untuk pelajaran bahasa Indonesia anak-anak sudah bisa belajar, tapi dengan adanya memanfaatkan media di sekitar, anak-anak bisa lebih aktif lagi dan lebih baik lagi untuk penilaiannya dan pembelajaran. Oke, jadi ke depan Bu Dwi akan mengembangkan media pembelajarannya ya. Iya. Sepertinya kemarin mungkin belum terlihat tuh pembelajaran yang berbasis teknologi. Jadi ke depan Bu Dwi akan membuat pembelajaran dengan video ataupun dengan PowerPoint ya. Bagus sekali Bu Dwi rencananya. Baik, saya rasa untuk percakapan praobservasi kali ini sudah cukup. Baik, saya rasa untuk percakapan pasca observasi kali ini sudah cukup ya Bu Dwi. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Dwi sudah mau disupervisi oleh saya kemarin. Dan sukses selalu untuk Bu Dwi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses juga buat Bu Ira dan Ibu Yul. Terima kasih Bu.